Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen Gabungan dengan NPM 224111146. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar perubahan organisasi. Pengertian. Perubahan berasal dari kata dasar ubah, yang berarti satu, menjadi lain atau berbeda dari semula. Yang kedua, bisa menjadi berarti bertukar atau beralih dan berganti menjadi sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, bisa juga berarti berganti. Setelah mendapat imbuhan pe dan an, kata ubah sendiri menjadi perubahan, yang berarti hal atau keadaan berubah, peralihan, pertukaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu, pengertian perubahan sendiri yang cukup beragam diberikan oleh Webster Mint New Collegiate Dictionary. Menurut kamus ini, perubahan berarti yang pertama, to make different in some particular, yang berarti membuat perbedaan dalam beberapa bagian. Yang kedua, perubahan berarti to make radically different, yang berarti perubahan membuat perbedaan secara radikal. Yang ketiga adalah to give a different position, course, or direction to, yang berarti perubahan memberikan posisi, jalan, atau arah yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, perubahan berarti to replace with another, yang berarti perubahan menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kelima, perubahan berarti to make a shift from one to another, messenger, yaitu berarti messenger dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Yang keenam, perubahan berarti to exchange for an equivalent sum or comparable item, yaitu yang berarti perubahan bertukar untuk jumlah yang sepadan atau sesuatu yang bisa diperbandingkan. Yang ketujuh adalah perubahan berarti to undergo a modification of, yang berarti perubahan menjalani sebuah modifikasi. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu perubahan berarti to undergo transformation, transition, or substitution, yang berarti perubahan menjalani sebuah transformasi, transisi, ataupun pergantian. Selanjutnya, sistem model Kreitner and Kinichke. Model ini memandang sebuah organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah input, yang berarti masukan yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal organisasi, seperti sumber daya, informasi, dan juga tantangan. Yang kedua adalah target element of change, yang berarti sasaran perubahan itu meliputi struktur organisasi, tujuan, faktor sosial, metode kerja, desain pekerjaan, dan juga teknologi. Yang ketiga adalah output, yaitu adalah
hasil akhir yang diinginkan dari sebuah proses perubahan yang dapat diukur pada tingkat organisasi, kelompok, maupun juga individu. Model ini menekankan hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi dan pentingnya feedback untuk menyesuaikan proses perubahan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah proses perubahan organisasi. Secara umum, proses perubahan organisasi ini meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan perubahan, yaitu adalah organisasi akan menilai kondisi saat ini dan mengidentifikasi masalah atau peluang untuk sebuah perubahan. Yang kedua adalah perencanaan perubahan, yaitu organisasi menetapkan tujuan, menetapkan strategi, dan juga langkah-langkah untuk perubahan. Yang ketiga adalah pelaksanaan perubahan, yaitu organisasi mengimplementasikan perubahan sesuai rencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat adalah pengelolaan resistensi, yaitu organisasi akan mengatasi hambatan dan tidak kesetujuan melalui sebuah komunikasi, pelatihan, dan juga partisipasi. Yang kelima adalah evaluasi dan stabilisasi, yaitu organisasi akan menilai hasil perubahan dan memastikan perubahan menjadi bagian dari sebuah budaya organisasi. Selanjutnya adalah tantangan perubahan organisasi. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi adalah tantangan paling umum dan utama dalam proses perubahan organisasi. Karyawan atau kelompok yang terkena dampak perubahan sering merasa takut kehilangan pekerjaan, takut ketidakpastian, atau merasa nyaman dengan kondisi lama sehingga menolak perubahan tersebut terjadi. Resistensi ini bisa berupa sikap pasif, penolakan terbuka, ataupun dapat secara sabotase tidak langsung. Yang kedua adalah ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. Perubahan yang tidak selaras dengan budaya dan nilai-nilai organisasi dapat menimbulkan konflik dan kegagalan implementasi. Budaya yang sudah mengakar sulit diubah secara cepat, sehingga perubahan harus mempertimbangkan aspek budaya agar lebih mudah diterima. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kurangnya visi dan tujuan yang jelas. Jika tujuan dan visi perubahan tidak dikomunikasikan dengan jelas, maka anggota organisasi akan kesulitan memahami alasan dan manfaat perubahan, sehingga dukungan akan menjadi minim. Visi yang jelas sangat penting untuk memberikan arah dan juga motivasi bagi seluruh anggota organisasi. Yang keempat adalah komunikasi yang mungkin tidak memadai, yaitu komunikasi yang buruk atau tidak konsisten, yang menyebabkan ketidakpastian, rumor, dan kebingungan di kalangan para karyawan. Komunikasi itu harus dilakukan secara terbuka, dua arah, dan juga berkelanjutan untuk memastikan semua pihak memahami proses dan juga tujuan perubahan. Selanjutnya adalah yang kelima adalah kurangnya dukungan kepemimpinan. Perubahan membutuhkan dukungan kuat dari pimpinan, terutama manajer menengah, agar dapat mendorong keterlibatan dan juga komitmen karyawan. Tanpa dukungan ini, perubahan akan sulit berjalan efektif dan mungkin akan seringkali mengalami kegagalan. Yang keenam adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Ketika peran dan tanggung jawab dalam proses perubahan itu tidak jelas, terjadi duplikasi tugas atau bahkan tidak ada yang menjalankan tugas tertentu,
maka hal ini akan memperlambat pelaksanaan dan menimbulkan sebuah kebingungan. Yang ketujuh adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas, baik berupa dana, baik berupa waktu, maupun berupa tenaga kerja, akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan perubahan. Organisasi harus mengelola sumber daya secara efektif agar perubahan itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah strategi mengelola perubahan. Yang pertama, itu membangun kesadaran dan juga urgensi perubahan, yaitu dengan menciptakan rasa urgensi agar seluruh anggota organisasi memahami pentingnya perubahan dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, menunjukkan ancaman atau peluang yang mendesak sebagai alasan perubahan. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah membentuk tim pemandu perubahan atau change coalition, yaitu mengumpulkan kelompok pemimpin dan influencer yang memiliki komitmen kuat terhadap perubahan. Dan tim ini akan bertugas memandu, mengarahkan, dan mengatasi hambatan selama proses perubahan. Yang ketiga adalah merumuskan dan juga mengkomunikasikan visi perubahan, yaitu dengan organisasi menyusun visi dan juga strategi perubahan yang jelas, inspiratif, dan juga mudah untuk dipahami oleh banyak karyawan. Selanjutnya, mengkomunikasikan visi ini secara konsisten ke seluruh organisasi agar semua pihak selaras dan juga merasa termotivasi. Yang keempat adalah menghilangkan hambatan dan memfasilitasi aksi, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin akan menghalangi perubahan, seperti resistensi karyawan, sistem yang mungkin sudah usang, atau kebijakan yang tidak mendukung. Yang kemudian dengan memberikan pelatihan, sumber daya, dan juga dengan memberikan dukungan yang diperlukan agar karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya yang kelima, itu adalah mencapai dan merayakan keberhasilan jangka pendek, yaitu dengan menetapkan target-target kecil yang mungkin dapat dicapai dalam waktu singkat untuk menunjukkan adanya kemajuan yang nyata, yang kemudian organisasi dapat merayakan keberhasilan ini untuk meningkatkan motivasi dan juga dapat meningkatkan dan memperkuat komitmen terhadap adanya perubahan dalam organisasi tersebut kepada karyawan. Dan yang keenam adalah dengan mempertahankan momentum dan juga memperluas perubahan yang terjadi, yaitu dengan menggunakan sebuah keberhasilan yang awal untuk mendorong perubahan itu lebih luas lagi dan lebih mendalam di seluruh organisasi dan seluruh karyawan, yang nantinya dengan menggunakan keberhasilan awal ini itu dapat terus memotivasi dan mengatasi hambatan baru yang akan muncul selama proses perubahan itu terjadi kepada karyawan dan kepada organisasi itu sendiri. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata maupun kalimat, saya minta maaf dan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.